bahwa kata-kata yang kunci di situ adalah mereka tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri. Nah, saudara, bukankah itu yang jadi pertaruhan besar dalam hidup saya dan saudara? Apa yang saya dan saudara kejar kalau bukan diri, hal-hal yang terkait dengan diri sendiri? Kan cita-citaku, kan harapanku, ada yang terkesan mulia, keluargaku, anak-anakku, kan? Gitu. Masa depanku gitu. Ada yang terkesan mulia, masa depan anak-anakku. Itu kan itu. Yesus bilang barang siapa yang tidak membenci. Itu artinya barang siapa yang masih mau hidup untuk mereka-mereka itu. Bahkan untuk nyawanya sendiri katanya kan gitu. Akan kehilangan nyawanya. Gitu. Menarik ya, akan kehilangan nyawanya. Jadi eh, apa ya teman-teman? Kita bisa yakin sekali gitu bahwa benar-benar di rumah Bapak itu tempat yang eh, penuh dengan kemuliaan. Karena kita lihat standarnya, standar yang dipaparkan kepada kita itu ya luar biasa, agung dan mulia kan, gitu. Ya, yang dicerita di Ibrani pasal 8 itu. Itu sesuatu keagungan dan kemuliaan yang jauh lebih besar gitu memang. Gitu. Dan itu eh, mereka mereka yang percaya itu di dituntun gitu, dituntun. Ya, menarik ya saudara. Mereka dituntun. Ini domba-domba ini dituntun dan domba-domba ini dituntun dengan apa? Dengan penolong, dengan penolong. Katanya penolong itu yaitu roh kebenaran gitu. Jadi sang penolong ini rupanya namanya roh kebenaran. Kenapa namanya roh kebenaran? Hmm, kan? Karena kalau karena hanya kebenaran ini yang apa? Yang akan memerdekakan orang gitu dari hidupnya yang apa? Terbelenggu oleh hidupnya yang lama, hidupnya yang lama. Yang terbelenggu dengan apa? Dengan dirinya. Dirinya bukan hanya yang lama, tapi dirinya yang sekarang. Terbelenggu oleh dirinya yang sekarang. Gitu. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saya sering bilang jangan sampai Golgota ya, sampai ke Bukit Sion. Gitu. Lirik dan melodinya, itu saudara. Dua-duanya itu ya. Itu kalau itu terrefleksi dalam hidup kita, itu melalui kebenaran-kebenaran ini. Gitu. Itu selalu terfokus kepada itu. Makanya pikiran Kristus itu, atau perasaan Kristus itu. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu bersama. Menaruh apa? Perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Apa perasaan dan pikiran Kristus? Saya tanya teman-teman. Nggak pernah ketemu, Pak. Apa perasaan dan pikiran Kristus? Coba baca dulu. Filipi 2 ayat 5. Ini penting sekali. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini saya dan saudara. Itu kan kalimat Rasul Paulus. Kalau di Injil, Yesus berkata, melepaskan diri dari segala sesuatu. Atau di Injil Lukas membenci bahkan nyawanya. Ya itu tidak hidup untuk dirinya sendiri itu. Gitu. Itu saudara. Ya. Dan itu perjuangan sepanjang hidup kita gitu. Itu sepanjang hidup kita tuh perjuangan itu sepanjang umur kita. Dan saudara, siapa yang jadi teladan? Siapa yang jadi contoh yang tidak hidup untuk dirinya sendiri? Gitu. Kan ada kan contoh, ada teladan.
yang benar-benar tidak hidup untuk dirinya sendiri, yang memberikan nyawanya, ada kan? Memberikan segala-galanya, ada gitu. Melepaskan apa yang seharusnya gitu, ya. Dalam morfe theos, ya, morfe theos itu mengambil rupa hamba, morfe doulos, ya. Dalam rupa Allah dia mengambil rupa hamba gitu, ya. Nah, itu justru yang kita harus pelajari. Sang contoh kehidup ini, teladan ini, itu meninggalkan jejak-jejak. Meninggalkan jejak-jejak. Nah, salah satu yang kita bisa pelajari adalah Filipi 2 ayat 5 itu, kan? Pikiran dan perasaan yang ada, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Coba baca ayatnya nih. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Kristus Oh, Yesus. iya. Nah, saudara, coba kita diskusi. Pikiran dan perasaan seperti apa itu? Ya kan? Pikiran dan perasaan yang seperti apa itu? Yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini penting kan? Kan mau serupa dengan Kristus kan? Gitu. Nggak usahlah kejar sempurna seperti Bapa. Kalau saudara udah serupa dengan Yesus, pasti saudara akan diperhitungkan untuk sempurna seperti Bapa. Kan? Pikiran dan perasaan seperti apa? Ada yang pernah ini? Iya, menarik ya. Itu tulisannya Yandri bagus tuh. Tidak mementingkan diri sendiri. Ya, gini saudara ya. Di situ ada dua kata, pikiran dan perasaan. Nah, sebenarnya ayat 6 ya, ayatnya yang ke-6 sampai, coba saya lihat dulu ya. Filipi 2. Filipi 2. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat 8. Jadi cuman 3 ayat ya. 6, 7, 8. Itu 6, 7, 8 itu judulnya kenosis gitu, kenosis gitu. Mengosongkan diri. Tuhan, Pak Daniel, Nyanyi, nyanyi apa baca? nyanyilah. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini Dari dari segala keinginanku dan semua semua hasad di hatiku. pribadiku. Ya itu dulu ya, frasa itu ya, bait itu. Jadi pikiran dan perasaan Kristus itu yang kepada kita dikatakan taruhlah itu di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Itu adalah pikiran dan perasaan Kristus yang kenosis gitu. Yang mengosongkan dirinya gitu. Nah, artinya mengosongkan dirinya di situ Saudara, ya, mengosongkan dirinya di situ adalah yang Dri tadi sebut, tidak mementingkan dirinya gitu. Sehingga di ayat eh, 7-8 itu kan, ya, dikatakan apa? Dia mengambil rupa hamba gitu, ya. Dia menjadi manusia, ya, mengambil rupa hamba dan dia taat sampai mati gitu. Saudara tahu ini menarik loh. Eh, coba coba menarik ya. Dari lagu itu juga tadi itu terekspresi itu ya. Aku rela mengosongkan diri mengosongkan bejana jiwaku. Pikiran dan perasaan itu jiwa, kan? Ya, psuke, ya, jiwa, psuke.
pikiran dan perasaannya. Jadi mengosongkan diri artinya jiwa yang jadi target nih, gitu. Ya, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari apa? Segala keinginanku. Nah, ini yang saya mau bahas kan gini loh, saudara. Orang nggak mungkin bertahan sampai akhir kalau tidak dapat menaruh pikiran dan perasaannya itu di dalam Kristus. Nggak bisa. Nggak mungkin dia bisa bertahan sampai akhir kalau dia tidak menaruh pikiran dan perasaannya itu di dalam Kristus. Orang tidak mungkin terpelihara imannya sampai garis akhir kalau dia tidak menaruh pikiran dan perasaannya itu seperti yang ada di dalam Kristus. Karena ketika dia menaruh pikiran dan perasaannya seperti yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan, itu berarti dia mulai hidup bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi bagi dia, gitu. Atau seperti dia, gitu. Nah, bayangkan nggak, saudara? Kenapa bahasa kasih itu, ya? 1 Korintus 13 ini, ayat pertama, saudara, itu berkata begini kan. Sekalipun aku dapat dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat. Jadi nggak ada lagi bahasa yang sisa, gitu. Tetapi kalau aku tanpa kasih, aku itu seperti gong yang berkumandang, apa kan? Gong yang bergemerincing. Gong yang berkumandang, titik-titik yang Oh, bergemerincing, apa? gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Canang yang bergemerincing, tuh. Ya, ya, cuman ngomong doang gitu. Ya, gitu. Ya, jadi tidak mungkin orang terpelihara imannya sampai garis akhir kalau dia tidak menaruh pikiran dan perasaannya di dalam, ya, seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, kemarin kan banyak soalnya. Ada 2 atau 3 soal tuh, ya, yang nyerempet itu. Bagaimana kita memelihara iman? Kan gitu, ya kan? Ada pertanyaan, bagaimana supaya iman kita sempurna? Kan? Bagaimana kita memelihara iman? Kita masuk ke dalam eh, gradasi yang ketiga nih, saudara. Ya, bagaimana orang memelihara iman sampai garis akhir? Imannya harus sempurna. Itu kalau kita mau ngomong gradasi pertama tuh, tingkat pertama. Gimana orang supaya terpelihara imannya sampai garis akhir? Atau gimana orang supaya bertahan sampai kesudahan? Gitu. Caranya orang imannya harus sempurna karena hanya orang yang eh, nih kan begini kan begini. Hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat, gitu. Yang akan selamat. Nah, ini sama dengan kata orang yang memelihara imannya sampai garis akhir. Maksud dari memelihara imannya sampai garis akhir, atau saya balik begini. Apa yang dimaksud dengan orang sudah mencapai tujuan imannya? Gitu. Karena orang yang mencapai tujuan imannya ini selamat. Oke? Ini saudara tanggap ya. Sederhana nih. Orang yang bertahan sampai kesudahannya selamat. Betul? Nah, firman Tuhan yang lain berkata, eh, orang yang kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu selamat gitu, atau keselamatan jiwamu gitu. Jadi orang yang selamat itu mencapai tujuan imannya. Yang dimaksud selamat itu apa? Selamat jiwanya, selamat pikiran dan perasaannya. Jadi menarik ya, nyambung sama Filipi 2 ayat 5 tadi. Jadi orang selamat itu orang yang bertahan sampai kesudahan. Orang yang selamat itu orang yang telah mencapai tujuan imannya. Saya tanya, apa yang dimaksud telah mencapai tujuan imannya? Artinya memelihara imannya sampai garis akhir. Itu yang disebut mencapai tujuan imannya. Dia memelihara imannya sampai garis akhir. Nah, itu yang saya bilang tingkat pertama itu, ya. Orang yang selamat adalah orang yang imannya menjadi sempurna, gitu. Kan?
Orang yang selamat adalah orang yang memelihara iman. Sorry, orang yang selamat adalah orang yang telah mencapai tujuan imannya. Gitu. Orang yang selamat adalah orang yang memelihara imannya sampai garis akhir. Gitu kan? Nah, bagaimana supaya kita dapat memelihara iman kita? Kan gitu kan? Bagaimana supaya kita dapat mencapai tujuan iman kita? Muncul ya apa frasa baru ya. Bagaimana supaya kita mencapai tujuan iman kita? Pasti jawabannya sama, yang dua yang selalu kalian jawab itu, kan? Bertanding dalam pertandingan iman. Orang yang tidak bertanding itu tidak mungkin mencapai tujuan imannya, gitu. Ya kan udah dikasih Pak iman. Oh iya, tapi iman yang tidak sempurna tidak selamat. Oke? Jadi iman yang sempurna yang selamat, gitu. Kan saya ngomongin secara konsep dulu gitu ya. Iman yang sempurna yang selamat. Nah, bagaimana supaya imannya sempurna? Gitu. Iman yang sempurna ini adalah tujuan iman, gitu. Kan? Supaya imannya jadi sempurna. Karena hanya iman yang sempurna yang selamat. Apa? Keselamatan jiwa, gitu. Ya kan? Apa yang orang harus lakukan? Yang orang harus lakukan supaya imannya ini menjadi sempurna atau mencapai tujuan imannya adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Yang kedua adalah berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan, gitu kan? Nanti bagus juga tuh kita bahas apa yang dimaksud pertandingan iman yang benar dan apa yang dimaksud perlombaan yang diwajibkan. Tapi sebelum ke situ nih, ya, eh, iya, ini loh, eh, apa yang dimaksud dengan eh, bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Ini adalah satu proses, nih, ya. Ini adalah satu proses. Jadi eh, ber eh, coba baca dulu ya. Roma pasal satu ayat yang Roma pasal satu ayat yang ke-17. Dari 16 dan 17. Bertolak dari iman dan dibawa kepada iman. Saya lupa kata-katanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi semuanya iman. Kebayang ya, ada orang benar hidup oleh iman. Saya jadi ingat Ibrani 12, kan? Ayat 23. Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi teman-teman di Yerusalem Baru itu ada tiga grup. Pertama, Allah dan Sang Pengantara yaitu Yesus. Dan malaikat-malaikatnya. Kan? Ini tiga. Di sini juga nggak ada. Semua di sana sekarang. Ini tiga ini kan. Allah yang menghakimi semua orang. Dan pengantara Yesus Kristus dan malaikat-malaikatnya. Tiga. Dua lagi. Jemaat-jemaat anak sulung. Yang namanya terdaftar di surga. Yang kedua, roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ini dibedain loh. Ini dibedain. Jadi ada dua kategori di Yerusalem Baru. Allah dan Yesus Kristus sebagai pengantara dan malaikat-malaikatnya. Dan orang-orang yang masih ada di bumi ini siapa itu? Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan yang kedua adalah roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, jadi eh,
Roma pasal 1 ayat berapa tadi? 17 tadi, ya. 17. Eh, kebenaran kebenaran Allah itu, karena itu bertolak pada kebenaran Allah. Jadi bertolak pada yang bertolak pada iman, yaitu kepada kebenaran Allah itu, dan memimpin kepada iman. Jadi kebayang ya, kita hidup ini karena kita dikasih iman. Tetapi kita akan berakhir hidupnya di tempat yang hidup yang kekal kalau apa? Kalau kita hidup di dalam iman, yaitu apa? Yang memimpin kepada iman. Coba ya. Coba bandingkan dengan Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sama ya, memimpin kita kepada iman. Gitu. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi makanya ya iman, awalnya iman, akhirnya juga iman. Sederhananya begitu. Teman-teman kan? Awalnya iman artinya bertolak dari iman. Nah, coba baca ulang ya, Roma 1 ayat 16 dan 17 tadi. Saudara perhatiin. Ya memang segala sesuatunya bertolak dari iman. Roma 1 ayat 16 dan 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hmm, Amin. amin. Jadi dia bertolak dari iman. Iman yang karena apa? Karena Injil. Gitu. Dan memimpin kepada iman. Nah, saudara, Injil kekuatan Allah. Cahaya Injil apa, saudara? Yesus Kristus. Kristus. Masih kurang lengkap. Cahaya Injil, Yesus yang adalah gambar wujud Allah. ya coba baca ya. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, kalau nggak salah. Jadi tadi, oke, lihat baca dulu soalnya eh, supaya pelan-pelan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang ayat yang keempat ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, yang adalah gambaran Allah. Jadi cahaya Injil itu apa? Tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus, Bang. Gitu. Jadi eh, bukankah Kristus ya harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, jadi gini kan. Jadi kelihatan di situ bahwa benar Injil itu ada kabar baik ini. Itu kekuatan Allah. Dari sanalah orang bertolak imannya gitu, imannya gitu. Tetapi ya, dia juga Kristus ini yang meninggalkan apa? Jejak, jejak, meninggalkan teladan, kan? Untuk apa? Memimpin orang kepada iman. Nah, maksudnya memimpin orang kepada iman apa? Supaya imannya menjadi sempurna. Bukankah iman yang sempurna itu
karena disertai dengan perbuatan-perbuatan, gitu kan? Perbuatan-perbuatan apa? Ini kan jadi masuk ke situ. Perbuatan-perbuatan apa nih yang membuat saya mundur? Saya ulang sekali lagi, saudara ya. Ini tidak mudah nangkapnya ya. Ketika kamu mendengar Injil kebenaran. Nah, Injil kebenaran ini tuh adalah kekuatannya Allah, gitu memang. Nah, iman kamu, iman kita itu bertolak dari sini, ya. Iman ini bertolak dari apa? Dari Injil yang adalah kebenaran Allah. Tetapi cahaya dari Injil, ya, itu mengenai apa? Kemuliaannya Kristus. Kemuliaannya Kristus ini, Kristus harus masuk ke dalam penderitaan. Sehingga kemuliaannya Kristus inilah yang memimpin orang kepada iman. Maksudnya apa? Lagi, iman yang apa lagi ini? Iman yang sempurna. Gitu. Jadi, kalau saya disuruh untuk menerjemahkan di situ, sebenarnya lebih bagus kalau bilang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman yang sempurna. Gitu. Ya, lebih lebih pas gitu loh. Karena apa? Karena eh, eh, oleh karena oleh cahaya Injil itu, ya, cahaya Injil. Nah, karena apa? Cahaya Injil ini adalah kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus ini artinya adalah bagaimana dia masuk dalam penderitaannya, gitu. Sehingga sehingga menjadi teladan, meninggalkan jejak, yaitu pikiran dan perasaannya, gitu, kan? Pikiran dan perasaannya bagi orang-orang percaya, gitu. Sehingga dia dapat memimpin orang-orang itu untuk sampai kepada iman atau memimpin iman mereka sampai kepada kesempurnaan. Nah, iman yang sempurna itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan seperti apa maksudnya? Perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Yaitu, yaitu perbuatan-perbuatan yang apa? Yang tidak mementingkan diri sendiri. Kapan saudara di dalam hidup saudara melakukan sesuatu yang tidak mementingkan diri sendiri? Itu adalah perbuatan yang dikerjakan, yang didasari oleh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekarang ada pertanyaan yang bisa memberikan jawaban yang lebih jelas hari ini. Apa yang dimaksud dengan uh, jerih payahmu di dalam persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak sia-sia? Apa yang dimaksud dengan persekutuan di dalam Tuhan? Oh, kalau segala sesuatu yang kita kerjakan, sorry, supaya lebih jelasnya, yaitu perbuatan-perbuatan, ya. Jadi, apa yang dimaksud jerih payahmu yang ada di dalam persekutuanmu dengan Tuhan? Itu adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dengan didasari oleh pikiran dan perasaan yang ada juga di dalam Kristus Yesus. Yaitu pikiran perasaan yang apa? Tidak mementingkan diri sendiri. Ini konsep tuh. Iya kan? Gitu. Itu pasti tidak sia-sia, saudara. Yaitu yang apa katanya, saudara? Yang melakukan segala sesuatunya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu loh. Wah, itu saudara nggak ada cacatnya itu firman itu, ya, kebenaran itu, kan? Itulah yang membentuk iman yang sempurna. Sebenarnya kalau saudara perhatiin ya, pasel-pasel atau apa nih, bentuk apa ya, ya pasel atau kotak-kotaknya ini tuh sudah ada di dalam apa, di dalam lingkaran yang sama semua, gitu, ya. Jadi eh, ujung dari perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, itu luar biasa, saudara. Perjalanan yang seperti apa itu? Perjalanan orang-orang benar, gitu ya, yang hidup oleh iman. Perjalanan orang-orang benar yang hidup oleh iman. Saya tambahin ya. Perjalanan orang-orang benar yang hidup oleh imannya yang sempurna. Gitu.
Ya. Nah, ini kalau dipendekkan ini yaitu yang terjadi di Ibrani 12 ayat 23. Orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Apanya yang sempurna? Wah, kan telinganya, matanya, hidungnya bukan. Imannya jadi sempurna. Itu menarik ya. Itu kalau wah ini sambil saya ngomong nih saudara sambil ada penyingkapan penyingkapan yang luar biasa. Jadi saudara bayangkan ya, di Yerusalem surgawi itu, di kota Allah, di Bukit Sion itu, sekarang di sana itu ada Allah, tahta Allah. Ada Allah dan ada Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Itu Stefanus lihat itu. Semasih ada di bumi loh. Dia lihat itu, saudara. Dan di sana ada malaikat-malaikat. Jadi memang sudah ada itu. Saudara kalau ingat Wahyu 21 ayat yang kedua. Dan aku melihat kota Allah, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Turun dari surga dari Allah. Di situ saudara, sudah ada tiga yang disebutkan di Ibrani 12 ayat 22. Ya kan? Kamu telah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah, Yerusalem surgawi, kepada kumpulan apa? Kepada kumpulan malaikat-malaikat, Ribu-ribu malaikat. beribu-ribu malaikat. Ada kata-kata yang menarik di situ. Yang meriah atau apa ya? Suatu Suatu kumpulan kumpulan yang meriah. meriah. Itu, oke, coba ya. Kamu telah datang ke Bukit Sion, kota Allah, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Itu saudara bayangkan, karena saudara datang pasti yang muncul tuh banyak itu dulu. Karena karena kemudian ada Allah yang menghakimi itu, dan kemudian itu menarik ya. Coba coba baca eh, 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 coba baca ayat 23-nya. Kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan kepada Allah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Oke, situ aja. Jadi yang menghakimi semua orang siapa, saudara? Allah loh, kan? Jadi ini juga ada pembahasan ini kan, yang jadi hakim tuh siapa sih, gitu kan? Gitu. Yang jadi hakim itu siapa? Kan di sini ditulis Allah yang menghakimi semua orang. Iya, karena di konsep mereka Yesus juga mereka sebut Allah. Jadi ya itu repotnya. Iya, ada dua kerepotan sih di situ ya. Tapi sebenarnya, saudara, ketika Yesus dikatakan uh, dia itu kan gini, Yohanes pasal 6 kalau nggak salah, atau Yohanes pasal 5 saya lupa. 5 5 Yohanes pasal 5 kalau nggak salah kan. Nah, iya, Bapa itu telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk apa? Menghakimi. Cuman dikatakan bahwa Yesus berkata, "Aku tidak menghakimi dari diriku sendiri." Gitu. Ya, kan gitu kan. Tetapi aku menghakimi sesuai dengan aku tidak menghakimi sendiri katanya ya. Aku menghakimi sesuai dengan yang Bapakku ya. Jadi jadi kita bisa lihat bahwa ya eh, hakim yang eh, sesungguhnya itu memang Allah, Bapa, tetapi dia juga memberi kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Jadi itu yang benar gitu. Di mana dia menghakimi dan kapan dia menghakimi Yesus dan kapan Allah itu bisa berbeda. Dan itu eh, menurut saya ya teman-teman ya, Allah itu menghakimi semua orang. Jadi semua orang. Makanya ada Wahyu 20 ayat yang ke-11 sampai 15 kan. Itu tahta putih. Allah menghakimi semua orang. Semua kitab dibuka. Tapi Yesus menghakimi apa? Ada pengadilan tahta Kristus. Gitu. Dia menghakimi, artinya menghakimi itu dia memisahkan.
gitu, memisahkan. Nah, kita balik ke poin dulu ya, bahwa di Yerusalem surgawi itu ada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah. Terus kemudian ada Allah yang menghakimi dan kemudian ada Yesus sebagai pengantara. Jadi tiga. Sekarang, nah, saudara bayangkan, Yerusalem itu, baru itu, kota Allah itu, turun. Jadi satu hari nanti, langit yang baru dan bumi yang baru itu terbentang. Dan kemudian ada kota Allah, Yerusalem surgawi itu turun dari surga, dari Allah. Di dalam itu udah ada tiga, saudara. Kan? Sudah ada Allah, Bapa, sudah ada Yesus, dan sudah ada beribu-ribu malaikat. Kan? Satu kumpulan yang meriah. Dia turun dari surga. Dan ada orang-orang lain yang kemudian masuk ke situ. Itu dua kategori. Jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Itu nanti kita bahas, grup itu. Yang kedua adalah apa? Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, saudara, dua hal ini hampir sama, tapi bisa dibedakan. Nah, kita bahas dulu yang roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah or, maksudnya adalah orang-orang benar yang imannya telah menjadi sempurna. Imannya yang telah menjadi sempurna. Makanya Yakobus pasal berapa? Pasal 2 ya, kan? Bahwa iman yang disertai dengan perbuatan itu yang menyelamatkan. Ya, sorry. Iman yang menjadi sempurna itu yang menyelamatkan. Yaitu iman yang disertai dengan perbuatan. Gitu. Inilah yang dikatakan di Roma pasal 1 tadi ya, bahwa memang, nah, sebelumnya saya ulangin dulu ya. Jadi yang ada di Yerusalem surgawi itu adalah orang-orang benar yang hidup oleh iman. Gitu. Ya. Roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Itu artinya roh orang-orang benar yang apa? Imannya telah menjadi sempurna. Apanya yang sempurna? Imannya. Artinya ini roh orang-orang benar yang hidup oleh imannya yang menjadi sempurna. Gitu. Ya. Jadi makanya menarik ya, karena orang-orang benar yang hidup oleh iman ini itu memang bertolak dari iman, yaitu kepada Injil yang adalah kekuatan Allah, kita jadi percaya kan, gitu. Tetapi orang-orang benar yang hidup oleh iman ini juga juga imannya perlu menjadi sempurna. Bagaimana caranya? Caranya adalah Yesus memimpin orang ini supaya imannya menjadi sempurna. Coba ulang Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesuslah yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Menarik ya? Menarik nggak teman-teman tuh? Jadi, oh, iman roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Imannya yang telah menjadi sempurna. Nah, rupanya Yesus sendiri yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Gitu ya. Jadi, ini bicara mengenai iman. Ini bicara mengenai itulah tujuan iman. Tujuan kita beriman itu adalah supaya iman kita menjadi sempurna, gitu. Dan rupanya iman yang menjadi sempurna ini juga bertolak dari iman, yaitu apa? Injil kebenaran yang kita sudah dengar, gitu, sehingga kita percaya. Ya, ini penting karena ini menarik ya. Terbuktikan bahwa orang-orang yang imannya telah menjadi sempurna ini yang selamat,
Iya kan? Karena itu dibuktikan bahwa di Yerusalem baru ada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, orang-orang benar ini hidup oleh iman. Artinya apa? Dia imannya menjadi sempurna. Mereka itu dicatat oleh kitab Ibrani bahwa mereka ada di Yerusalem surgawi. Gitu. Ya. Orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya orang-orang benar yang hidup oleh iman, yang imannya menjadi sempurna. Gitu loh, Saudara. Ya. Bagaimana itu yang namanya orang-orang benar yang hidup oleh iman? Imannya bertolak kepada apa? Kepada Injil, yaitu kebenaran Allah. Betul kan? Kita hidup seperti itu. Karena ada Injil keselamatan itu kita telah dengar, maka apa? Maka kita percaya. Itu kata Efesus 1 ayat 13 kan? Karena kamu telah mendengar Injil kebenaran, ya, Injil keselamatan, maka kamu percaya gitu. Dan karena kamu percaya, kamu dimeterai dengan Roh Kudus gitu. Nah, Yesus, dialah yang memimpin kita kepada iman yang sempurna itu. Ya, Ibrani 12 tadi ayat 2 itu bagus banget, Ustaz. Yang memimpin iman kamu kepada kesempurnaan. Sekarang pertanyaan yang baru. Bagaimana cara Yesus memimpin iman saya dan saudara kepada kesempurnaan? Bagaimana caranya? Hmm? Pertama, dia menjadi teladan. Dan teladannya dia ini, itu meninggalkan jejak-jejak. Gitu. Ya, dia menjadi teladan dan keteladanannya ini itu meninggalkan jejak. Ayatnya ada di mana? 1 Petrus berapa? 1 ayat 21 atau 2 Petrus 1 ayat 21. Coba dibaca. Satu Petrus pasal 2 ayat 1 Petrus 2 ayat 21. Betul nggak itu? Ya udah baca belum? Baca dulu. Itu nggak ayatnya. Hmm? Yanti malah menggeliat kayak ulat. Udah benar yang dibaca. Hah? Yanti bingung itu. Tidak dengar suaranya Bapak. Ya, ya coba baca. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Oke, ya. Jadi memimpin iman kamu kepada kesempurnaan. Gimana caranya? Dia menjadi teladan dan meninggalkan jejak supaya kamu mengikutinya. Gitu. Kan? Nah, saudara, jejak seperti apa yang ditinggalkan? Hmm? Jejak seperti apa yang ditinggalkan? Nah, ini yang dicatat di 2 Korintus pasal 4 ayat 4 tadi, saudara. Ya, kebayang nggak? Rasul Paulus kan memberitakan Injil tuh. Tapi pikiran mereka dibutahkan oleh ilah zaman. Karena apa? Karena mereka tidak dapat melihat apa katanya? Cahaya Injil, ya, cahaya Injil mengenai ya kemuliaan Kristus. Nah, kemuliaan Kristus ini berbicara mengenai apa? Mengenai jejak penderitaannya, gitu. Jadi bagaimana caranya Kristus meninggalkan eh, meninggalkan jejaknya itu bagi kita? Jejak seperti apa yang dia tinggalkan? Nah, itu yang kita bisa pelajari kembali kepada poin yang tadi, yaitu Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ya, apa itu?
pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Itu yang jejak yang ditinggalkan. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Apa itu, saudara? Nah, coba eh, kita baca ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Oke, ada yang bisa baca? Ini lancar nggak sih? Kayaknya interaksinya kurang. Ya Pak, Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, bayangkan nggak? Coba renungkan gitu. Pikiran dan perasaan seperti apa itu? Pikiran dan perasaan seperti apa itu? Hendaklah kamu menaruh bersama juga pikiran dan perasaan seperti itu, katanya. Ini saya mau kasih pola dulu nih supaya bisa nyambung nih ya, malam ini sama besok ya. Saya buat udah cukup rapi ya teman-teman ya. Ya, saya ulangin secepat kilat nih ya saudara ya. Secepat kilat karena tadi udah rinci banget. Yang bertahan sampai kesudahannya itu yang selamat. Gitu. Yang artinya apa? Yang memelihara imannya sampai garis akhir itu yang selamat. Artinya apa? Yang mencapai tujuan imannya itu yang selamat. Cuman 3 itu aja bagian pertama. Bagian yang kedua. Selamat itu artinya masuk ke Yerusalem surgawi. Dan orang-orang yang masuk ke Yerusalem surgawi itu adalah dikatakan orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Apanya yang menjadi sempurna? Imannya yang menjadi sempurna. Dalam Roma 1 ayat 17 tadi, orang-orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Artinya supaya dia mencapai tujuan imannya gitu, ya kan? Hidup oleh iman. Apa yang mereka ingin capai dengan tujuan apa yang mereka ingin capai? Supaya imannya menjadi sempurna. Karena orang-orang benar yang hidup oleh iman, yang sampai imannya itu sempurna, itulah yang selamat. Itulah yang akan masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Nyambung ya? Oke. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara imannya bisa menjadi sempurna? Caranya adalah mengikuti teladan Kristus, ya, dan mengikuti jejaknya. Mengikuti teladan Kristus dan jejaknya. Ya, makanya 1 Petrus 2 ayat 21 bilang, kamu dipanggil. Kamu dipanggil. Gitu. Ya. Karena Kristus telah meninggalkan teladan. Gitu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak yang seperti apa ini? Nah, jejaknya itu adalah pikiran dan perasaannya. Seperti apa pikiran dan perasaan Kristus ini? Nah, itu yang dibahas, ya itu yang dicerita nih di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 tadi. Ada satu kehidupan loh saudara yang didemonstrasikan oleh Kristus sehingga dia menjadi cahaya dari Injil itu. Sehingga uh, 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 dapat memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke situ, coba kita baca nih ayat 9 sampai 11. Apa hasil, saudara, dari tindakan semacam itu? Apa hasil dari pikiran dan perasaan seperti itu? Coba baca, saudara. Oke, ayat yang ke-9 ya Pak. Hmm. Itulah sebabnya Allah Itulah sangat sebabnya. Coba perhatiin ya.
Ketika kamu menaruh pikiran, ketika Kristus ya memiliki pikiran dan perasaan seperti ayat 6 sampai 8, maka ini akibatnya. Ini akibatnya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ini akibatnya. Makanya pernyataan di depannya bilang ayat 9-nya. Itulah sebabnya. Ini akibatnya ketika pikiran dan perasaan ini itu dikerjakan oleh Kristus, loh, Saudara. Apa itu, Ko Afi? Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Saudara. Luar biasa kan? Jadi ini penting banget cara ini. Cara ini. Jadi cara inilah yang kemudian dikatakan dan Yesus memimpin iman mereka kepada kesempurnaan. Caranya kayak apa? Gitu. Ya, caranya kayak apa? Nah, sebelum kita sampai ke situ ya, aduh. Tapi ini penting ya. Jadi saya kasih dulu ininya gitu ya. Apa pagar-pagarnya gitu ya. Baca Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 5 ayat 7 sampai 8. Ibrani pasal 7. Eh? Dalam hidupnya sebagai Ibrani manusia, ia sebentar. telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat Dan 9. sekali Oh iya lanjut lanjut. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, jadi Yesus yang memimpin iman orang kepada kesempurnaan karena ia telah mencapai kesempurnaan itu. Sehingga dia menjadi pokok aitios namanya. Dia menjadi pokok bagi orang-orang yang taat kepadanya. Dia yang membawa iman orang itu ke Pak, untuk apa iman saya jadi sempurna? Coba jawab, Saudara. Untuk apa iman saya jadi sempurna? Kok masih mikir? Jangan mikir. Untuk apa iman saya jadi sempurna? Apa gunanya iman saya menjadi sempurna? Hah? Yanti, Mira, Koafi, untuk apa iman saya jadi sempurna? Untuk apa iman saya menjadi sempurna? Untuk apa? Untuk keselamatan jiwa. Untuk keselamatan jiwa, untuk selamat aja, jelas kan? Untuk selamat. Terus siapa yang lain? Ini selamat sampai Kupang atau selamat gimana nih maksudnya selamat? Kan ada Untuk juga orang Jawa selamatan. untuk sampai di Yerusalem baru, Pak. Itu jawaban yang paling benar. Gitu. Selamat, lu selamat apa? Selamatan. Selamatan 7 hari ada orang, ya, gitu kan? Apa yang dimaksud selamat nih ya? Ya tidak salah juga, tapi lebih lebih jelas kan? Sampai di Yerusalem surgawi, ya. Untuk apa kamu ke Yerusalem surgawi? Pak, di sana tidak ada laknat, di sana tidak ada perkabungan, air mata tidak ada lagi di sana. Kan gitu kira-kira kan? Betul nggak? Gitu ya. Jadi kembali ke poin tadi ya. Yesus yang bisa memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Yesus yang bisa memimpin orang-orang benar yang hidup oleh iman, imannya itu kepada kesempurnaan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara menjadi teladan dan diikuti jejaknya. Gitu.
Mungkin pertanyaannya gini, mengapa Yesus? Ini pertanyaan baru kan. Mengapa Yesus yang bisa memimpin iman kita kepada kesempurnaan? Karena apa? Karena ia yang telah mencapai kesempurnaan itu dan menjadi pokok, kan? Menjadi pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Ya, Ibrani pasal 5 tadi ya, ayat yang ke-9. Nah, saya sengaja tuh mulai dari ayat yang ke-7 dan 8. Dalam keadaannya sebagai manusia. Gitu. Bahkan dia, sekalipun anak, dia taat pada apa yang harus dideritanya. Nah, ini kembali ya, ini kembali kepada eh, pertanyaan tadi bahwa eh, apa bagaimana cara Kristus gitu ya, bagaimana cara Kristus memimpin orang kepada kesempurnaan itu ya, dia sendiri yang mencapai, itu beda ya. Mengapa Kristus yang bisa membawa orang-orang benar mencapai imannya menjadi sempurna? Karena apa? Karena dia sendiri mencapai kesempurnaan itu dan dia menjadi pokok gitu keselamatan, kan, bagi orang yang taat kepadanya. Nyambung banget tuh saudara ya. Nah, tapi bagaimana caranya Kristus ya? Kalau tadi eh, eh, dia menjadi pokok. Nah, bagaimana caranya Kristus gitu? Bagaimana caranya Kristus? Nah, eh, Kristus Kristus ya itu yang dijelaskan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 kan? Itu mirip dengan Ibrani 5 ayat 7 dan 8 kan? Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Jadi ayat 9 itu bicara mengenai karena Kristus sendiri yang telah mencapai kesempurnaan. Tapi bagaimana caranya? Kan? Bagaimana caranya? Caranya adalah Ibrani 5 ayat 7 dan 8 kan? Dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dia mengosongkan diri. Artinya apa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Kan? Nah, sekarang pertanyaan baru untuk besok malam tapi bagaimana orang-orang benar gitu ya? Bagaimana orang-orang benar bisa imannya menjadi sempurna? Itu. Ya. Bagaimana eh, orang-orang benar eh, imannya menjadi sempurna dengan cara eh, mengikuti jejaknya Kristus gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Bagaimana mereka ini mungkin pertanyaan yang lebih tepat ya. Bagaimana cara orang-orang benar mengikuti teladan Kristus? Nah, itu lebih benar ya. Bagaimana orang-orang benar mengikuti teladan Kristus gitu. Untuk supaya imannya menjadi sempurna. Nah, itu. Itu tomorrow night ya. Stay tuned, don't go anywhere ya. Kita tutup dalam doa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kepadamu segala hormat, pujian, dan pengagungan kami. Karena engkaulah yang menjadi sumber segala sesuatu. Segala sukacita, damai sejahtera itu, bahkan kelegaan di dalam hati kami, datangnya daripadamu. Terima kasih untuk rohmu yang kudus, yang boleh memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran-kebenaran ini diajarkan oleh rohmu sendiri, sehingga kami dapat dibawa mengerti dan disingkapkan kebenaran-kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Kami tidak terbelenggu dengan segala sesuatu di dunia ini karena kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah terus Engkau bekerja di dalam hidup kami, melengkapi kami, menguatkan kami, mengokohkan dan meneguhkan kami sampai akhirnya kami dapat masuk ke dalam kemuliaan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyelamat kami, gembala kami yang setia, sahabat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.